Halo Rodak guys, kembali lagi sama Kang Adit. Dan seperti yang kalian lihat, Kang Adit mau masak hari ini. Tapi agak aneh mungkin ya kenapa bisa ada 2 tungku kali ini. Karena kali ini Kang Adit bakal masak 2 menu secara berturut-turut. Tadi kan kita bahas bakal masak nanas, bikin kreasi dengan nanas. Ya, Kang Adit pasti bikin. Tapi tadi juga ada yang ngasih es teh tawar. Which is, atau ya bisa dibilang kepikiran lah sama Kang Adit. Kira-kira bisa nggak ya kita masak sesuatu dengan bahan baku teh? Emang apa gitu, Kang, tehnya di sini? Jadi Kang Adit mau nyoba bikin iga asap daun teh. Itu menu pertama. Menu keduanya Kang Adit bakal siapin juga urap. Jadi itu bakal cocok nih makan daging yang kita smoke pakai daun teh ditemenin sama urap. Untuk bahan iganya, di sini Kang Adit udah nyiapin kurang lebih 500 gram. Ada penyusutan mungkin kurang lebih di 350 gram. Ini iga. Untuk bumbunya, untuk aromatiknya, di sini Kang Adit udah siapin juga. Ada daun salam, jahe, cabai kering, dan daun bawang. Terus juga di sini udah ada bubuk tehnya buat ntar kita smoke. Ada kecap manis, kecap asin, kaldu ayam. Untuk penambahan lagi aromanya biar makin enak dan berbeda, di sini Kang Adit udah nyiapin bunga lawang. Sama juga ada beberapa cengkeh. Ih, ini udah bebeledugan, ini udah ngagolak airnya. Langsung aja kita masak, boleh? Lanjut, Kang. Oke. Airnya kan udah mendidih nih. Sekarang jadi kita harus masukin dulu jahenya dan bahan-bahan yang lainnya. Pisaunya mana, Kang? Itu tuh, Pisau saya mana? Kaki di kaki. Oh iya bener. Hebat. Nice. Oke, kita langsung potong dulu jahenya. Dibelah aja. Nah, kurang lebih ini ya 6 cm lah dibagi 3. Kita masukin. Daun bawangnya kita potong. Kita masukin. Nah, cabenya nggak harus terlalu banyak. Kita kasih aja 3 biji. Kita masukin daun salamnya 2 lembar. Nah, udah kayak gini. Kita bisa masukin bahan-bahan yang tadi, ada cengkeh sama bunga lawang. Untuk rebusan pertama, kita masukin daun teh yang masih bertekstur, bukan yang bubuk. Beda. Jadi ntar kalau barudak atau Akang Teteh mau coba bikin di rumah, pilih yang masih bertekstur tehnya, jangan teh yang udah bubuk seperti ini. Kita masukin kurang lebih 1 sendok makan. Baru sekarang kita masukin daging iganya. Wanginya gimana, Kang, itu, Kang? Wanginya teh meni juga teh jasmin. Udah mulai keluar. Jadi tujuan Kang Adit masak sekarang iga dengan teh dan lain-lain itu ingin menginfuse aromatik dari bahan-bahan yang kita masukin menyerap ke dalam daging iganya. Jadi si dagingnya tuh nggak hanya asin doang, bakal ada rasa dari entehnya dan juga dari aromatik bahan-bahan yang udah kita masukin. Oke, sekarang ini udah pada masuk. Nah, sekarang kita masukin kecap manisnya. Ya, kurang lebih 2 sendok makan lah, biar warnanya tuh agak kehitaman. Terus sekarang kita masukin kecap asin. Kurang lebih 1 sendok makan. Kita aduk dulu sebentar, biar merata. Wanginya, wangi enteh pisan ini mah. Sekarang kita akan mulai seasoning. Yang pertama, kita kasih 1 sendok makan full garam. Terus kita masukin lagi 1 sendok makan full gula pasir. Lalu ada kaldu ayam setengah sendok. Dan terakhir ada penyedap makanan setengah sendok juga. Sekarang kita harus nunggu kurang lebih 20-30 menit agar aromatik yang sudah kita masukkan dan juga daun teh yang kita masukkan itu bisa menyerap ke dalam dagingnya. Kita sembari nunggu ini iga jadi, kita juga bikin urapnya. Ya buat temen makannya, jadi makan iga teh nggak makan iga doang. Pakai nasi kan bosen. Nah, Adit bakal bikin sesuatu yang beda. Kita bakal bikin urap sayur. Oke guys, bahan-bahan untuk urap sudah ready.
Di sini kita bisa lihat ada kacang panjang, ada toge, ada kangkung, ada kelapa parut. Kalau untuk bumbu halusnya, di sini Kang Adit udah siapin ada 6 bawang merah, 3 bawang putih, 3 cabai merah yang besar, cabai rawit pedas, dan terakhir di sini ada terasi kering. Jadi step awalnya kita potong-potong dulu kacang panjangnya sesuai tekstur ya. Kita potong-potong dulu ya. Set. Potong. Langsung kita masukkan ke dalam air panas. Kita rebus sebentar. Kalau iganya gimana Kang iganya sekarang? Iya, Kang Adit hampir lupa. Kita cek dulu sebentar. Oh, warnanya udah mulai berubah ya. Bisa dilihat, warnanya udah mulai berubah. Tapi kayaknya masih kurang empuk. Jadi kita masak lagi. Sebentar. Kita angkat ya. Ini dulu. Oke, sekarang kita potong kangkungnya dulu. Kita masukin. Kita masak kurang lebih 1,5 menit. Tapi berhubung ini airnya sudah mendidih, jadi kita aduk aja biar makin cepat masaknya. Nah, kalau bisa dari proses perebusan ini atau ngeblans ini jangan terlalu lama. Karena nanti tekstur si sayuran itu bakal lembek. Kalau udah lembek mah udah kurang enak atuh makan urap teh. Semuanya kita angkat. Sebenarnya toge itu bisa lagi kembali sesuai selera. Kalau misalkan barudak di rumah mau coba bikin, tapi pengen teksturnya masih krenyes-krenyes, itu gak harus direbus juga boleh. Tapi kalau misalkan barudak di rumah sukanya teksturnya agak lembut, itu boleh direbus dulu sebentar aja. Terus diangkat, tiriskan. Oh, langsung kita angkat lagi. Jadi urap mah gampang pisan sebenarnya bahannya teh. Mantap, sayuran sudah direbus. Tuh, masih hararaneut, masih pararanas. Sekarang kita siapkan bumbu halusnya. Kita masukin aja bawang merah, semuanya kita campurin. Kita udah belum ntar. Setelah itu kita masukin bawang putih. Cabai merah besar. Cengek berem alias cabai rawit. Kita benyek dulu, kita rendos. Nah guys, kalau udah sehalus kayak gini, kita tinggal masukin kencur dan juga terasinya. Nah, terakhir kita masukin terasi garing, terasi kering yang sudah digoreng. Kita aduk merata. Oke, sekarang kita langsung aja masak bumbu halusnya. Kita kasih minyak dulu sedikit. Sambil kita masukin bumbu merah kita. Ya, bismillah. Sorry. Ini bumbu halus harus matang banget ya. Soalnya kalau nggak matang, ntar bakal pahit. Ini bumbu halusnya udah matang. Langsung aja kita campurin si parutan kelapa. Nah, kita aduk-aduk. Aduh, kena hidung rada perih ya ini. Kita masak sampai warnanya berubah kecoklatan. Baru ntar kita seasoning lagi. Nah, sepertinya ini udah tercampur rata nih guys. Kita langsung seasoning aja. Pakai garam secukupnya. Dan terakhir kita tambahin gula secukupnya. Aduk lagi. Bumbu dasar untuk urap udah jadi. Sekarang kita langsung aja masukin bahan-bahan yang udah Akang rebus. Nah, sambil kita aduk-aduk.
urap sudah selesai, kita pindahin dulu. Karena kita kan masih masak iga yang tadi. Cek lagi Kang, udah matang apa belum? Udah empuk apa belum? Ini mah empuk banget, empuk pisan. Kita pindahin dulu ke sini. Oh. Kita angkat dulu. Berarti udah diangkat, kasih seasoning, udah selesai ya Kang ya? Belum atuh. Nah, guys. Di sini kita akan masuk proses masak dengan cara smoke atau bisa orang bilangnya diasap gitu. Tapi dengan bahan yang terbatas. Jadi Kang Adit bakal kasih tips and trick sedikit. Apa itu Kang? Pertama, kita siapkan dulu aluminium foil. Kita simpan di dalamnya. Lalu kita masukkan gula dan juga bubuk teh. Langsung kita masukin aja gula di sini. Jadi gula ini sebenarnya selain untuk di-infuse atau di-smoke, juga kita akan mencari caramelize. Jadi rasa smokerinya dari si teh ini akan lebih nyengat di makanannya. Masukin teh lagi berarti ini ya? Iya, kita masukin lagi teh bubuk. Kalau yang tadi mah daun ya? Ya, teh daun. Kita di sini pakai kukusan. Ini lapisan kedua kukusan. Langsung aja kita tutupin di sini. Sambil kita masukin iganya ke dalam kukusan kita. Oh. Oke. Nah, ini sudah ditata dengan baik. Langsung aja kita tutup. Dan kita masak lagi di atas kompor. Selama kurang lebih 10-15 menit. Sampai nanti bakal keluar asap-asapnya. Nah, itu yang disebut dengan proses memasak smoke atau smokery. Kang, iganya sekarang udah kayak gimana nih Kang statusnya? Iganya kayaknya udah jadi nih. Tapi bentar ya, kita matiin dulu. Ini soalnya udah bisa dilihat ya barudak ya. Ini teh sudah mulai smoky pisan, berkabut gitu, kabelek-bek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nice. Iga kita sudah jadi. Wangi smoky dari gula dan tehnya bener-bener ngikat banget ini mah. Dan warna pun jadi berubah. Langsung kita plating ya. Langsung Kang. Barudak. Kalau udah kayak gini, kita garnish pakai parsley yang sudah kita potong-potong di atasnya. Oke, kalau begitu makanan kita sudah selesai. Ada iga asap daun teh dan juga urap sayur. Aduh, ini mah nggak akan mungkin. Kang Adit bisa ngabisin sendiri. Gimana kalau kita pindah ke sana? Kita cari tempat yang lebih estetik, yang lebih, wah pokoknya mah indah lah pemandangannya. Sambil kita makan, sambil kita ajak teman-teman atau orang sekitar. Setuju? Setuju Kang. Tapi ada lagi nggak Kang yang dimasak? Sabar dulu tuh kamu teh. Kan ini teh baru beres 2 nih. Satu lagi Kang Adit bakal bikin kreasi nih. Sesuatu menggunakan nanas dan teh. Pokoknya pantengin terus. Masak guys. Lamun lain teteh awewe